Semangat pagi. Luar biasa. Nah, boleh dipegang karena kita sudah punya mikrofon masing-masing. Seru nih ngobrol-ngobrolnya. Nggak bakal ada tuker-tukeran. Saya ada ini. Nah, kita sama-sama pakai clip on. Baik, mau bincang-bincang nih kita nih. Sharing juga kepada audiens dan juga nanti akan ada dialog dengan para tokoh. Bagaimana rasanya nih hari ini nih, Pak Al? Alhamdulillah hari ini kita sangat berbahagia karena ini adalah ulang tahun ke-76 tahun kemerdekaan Indonesia dan buku 100 Anak Tambang Indonesia yang kita nanti-nantikan akhirnya lahir, terbit hari ini tepat di peringatan ke-76 tahun Indonesia Merdeka. Setelah lahir buku 100 Anak Tambang Indonesia. Pak Mering, bagaimana perasaan dan kesannya hari ini? Pak Mering punya mikrofon, Pak Al. Ya. Nah, ya. Saya seperti menunggu kelahiran anak pertama ketika itu. Dan anak pertama. Ternyata anak pertamanya luar biasa nih. Luar biasa anak pertamanya. Semoga akan muncul lagi anak kedua, ketiga dan seterusnya. Pak Eko, bagaimana nih kabarnya hari ini nih? Rasa, kesan, terutama saat ini nih. Kalau kita maraton 45 km, rasanya bagaimana mencapai garis finish di dalam stadion itu untuk buku 100 Anak Tambang Indonesia. Tentu perjuangan yang luar biasa, semangat yang luar biasa, tidak pernah berhenti bagaimana kita mengayuh sepeda. Dan akhirnya buku 100 Anak Tambang Indonesia bisa kita raih di finish terakhir. Luar biasa. Jadi semuanya hari ini tentunya bahagia. Ada anak lagi yang baru lahir, ada yang anak pertama atau ada anak yang menyusul ya, baru lahir hari ini di 17 Agustus 2021. Nah, Bapak dan Ibu, teman-teman yang di rumah, jika ada pertanyaan bisa disampaikan langsung melalui kolom chat. Pertanyaan untuk editor bisa, pertanyaan untuk 100 penulis pun bisa. Nanti akan kami fasilitasi untuk bincang-bincangnya. Silakan dikirim di kolom chat. Nah, sambil menunggu pertanyaan dari audiens yang ada di seluruh Indonesia, saya ingin bertanya yang pertama nih kepada Pak Al. Apa sih Pak yang mendasari ide Pak Al ini untuk menulis buku 100 Anak Tambang Indonesia? Oke, Mbak Astin, terima kasih. Jadi memang ide menulis 100 Anak Tambang Indonesia sebenarnya ide-ide liar yang sangat sederhana ya. Liar. Jadi kita setelah berkeliling, kemudian berkomunikasi dengan teman-teman yang ditambang, tambang ini ternyata selain memang tempat yang jarang dikunjungi dan daerahnya yang remote tentunya ya. Tambang itu menjadi sangat eksklusif ya, dan jarang cerita-cerita hebat di pertambangan ini mencuat ke permukaan. Padahal kalau kita cerita, kita ketemu tokoh-tokoh di tambang ini, mereka adalah orang-orang yang begitu hebat. Di sisi lain kita juga lihat bahwa di tambang ini siapa sih tokoh-tokoh yang kita bisa panut di tambang gitu ya. Orang-orang yang berkarya di tambang ini sangat sedikit dah yang bisa kita temui. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini adalah semangat setelah itu kita pingin gitu ya bersama-sama dengan 100 orang pertambangan yang hebat-hebat di seluruh Indonesia ini menyumbangkan satu kontribusi ya, satu cerita inspiratif ya dari hasil proses yang sudah mereka lalui. Jadi ini bercerita dari proses, dari aktivitas yang mereka sudah lalui, kemudian berbagi bersama-sama yang disumbangkan pada acara 17 Agustus 2021. Nah itu inspirasinya. Tetapi ada hal yang lebih awal dari situ adalah setelah kegelisahan itu ada, ya pemikiran-pemikiran itu kemudian disampaikan kepada mereka, ternyata punya pemikiran yang sama. Kemudian saya ketemu beberapa teman diskusi, ya salah satunya ada Pak Alexander Mering, kemudian Pak Eko Gunarto, kemudian Pak Nur Is. Nah, ini sangat menyambut baik ya ide menulis 100 orang anak tambang
100 orang tokoh tambang sebenarnya kita kasih anak tambang. Kenapa? Karena memang ini orang yang kalau Mbak Astin bawa acara tadi ya Mbak Astin, yang memang orang berdarah-darah di sektor pertambangan, maka kita sebut anak tambang. Jadi sekian lama prosesnya kerja memang bertambang. Mereka bukan akademisi, mereka bukan bukan birokrat ya, murni mereka memang anak tambang yang berkarya di tambang. Nah, ternyata begitu disampaikan ya di awal April waktu itu ya Pak Meringnya, setelah kita diskusi sepakat ide-ide, kita coba lempar dulu sama Pak Eko, kita lempar dulu ke beberapa dari 100 orang ini, dan mereka ternyata memang menginspirasi juga, pingin menyampaikan hal yang sama, ayo bareng-bareng. Nah akhirnya itu, dan itu disambut baik. Nah karena itu disambut baik ya, sama-sama punya tekad, punya merubah pemikiran, dan tambang ini seperti yang kita sering cerita ya Pak Mering ya, seperti gunung es itu ya Pak ya, jangan formal-formal amat Mbak Astin, susah. Acara formal tadi sudah selesai, sampai dapat muri. Udah ya, udah. Nah sekarang kita dialog aja. Jadi memang setuju, kemudian dilemparkan ke 100 orang, mereka nyambut baik. Sehingga prosesnya bisa berjalan cepat. Nah kira-kira itulah. Jadi ada filosofi dan pemikiran sama, ada keinginan kita memberi hadiah di masa tekanan COVID-19 yang kita nggak pernah ketemu gitu. Yang tadinya kita keliling dari Aceh, Papua ke tambang-tambang, dari 100 orang kita bisa pergi. Ya, Pak Al, ya. Sekarang mau ketemunya susah. Ya benar, setuju. Ya, akhirnya kita yuk rame-rame, akhirnya menulislah satu buku. Ternyata begitu jadi bukunya itu sangat luar biasa. Setelah kita tes ke anak sekolah, ke ID, setelah baca. Jadi buku ini menjadi luar biasa yang tadinya tidak sampai terpikir seperti yang ada sekarang. Wah luar biasa. Oke, gitu kira-kira Mbak Astin ya. Terima kasih. Jadi tadi tuh mulainya justru dari ide liar. Seperti kita tahu kan kita sering dibilang berpikirlah out of the box gitu. Tapi kalau boxnya nggak ada, we have to create the box. Jadi bikin boxnya. Seperti tadi Pak Al bilang, idenya tuh dari ide liar. Kayak ini Mbak Astin, kayak kita katanya ide bermulai dari warung kopi itu kayak gitu. Iya benar. Kita setuju. nongkrong ngobrol-ngobrol gitu kan, ngopinya di Aiso Kopi waktu itu kan, ide liar di awalnya. Sini dong ya. Di Aiso Wah ini Kopi. kayaknya menarik ini. Kita cek juga di dunia juga belum ada gitu, bukan Bermulai hanya dari di Indonesia. nongkrong-nongkrong dapat ide. Nah kemudian nih Pak Al nih, dari ide liar ini kemudian tadi mengangkat dunia pertambangan yang banyak belum diceritakan atau banyak belum muncul di permukaan kisah-kisahnya. Pasti selama proses ini akan ada banyak tantangan. Saya mau bertanya nih, beralih ke Pak Mering nih. Apa tantangan yang dialami semuanya, baik tim editor, penulis selama proses penulisan sampai peluncuran buku 100 Anak Tambang Indonesia ini? Silakan Pak Mering. Baik, terima kasih Mbak Astin. Sebetulnya masing-masing itu punya kesulitan ini ya. Kalau saya sendiri sebagai editor, kesulitan saya pertama adalah saya tidak mengenal dunia pertambangan sama sekali. Tidak mengenal dunia pertambangan. Ya, walaupun sebagai seorang jurnalis paling liputan tentang pertambangan, tapi mengetahui istilah-istilah tambang, lokasinya di mana dan sebagainya, ini menjadi kesulitan pribadi saya. Nah, saya sangat beruntung ada Pak Eko, ada Pak Al yang sudah puluhan tahun punya pengalaman di dunia pertambangan, sehingga sangat memudahkan saya untuk memahami dunia tambang. Nah, ketika berkomunikasi langsung melakukan interview dengan para tokoh-tokoh kita, mereka justru membuat saya semakin, wah ini ada yang mutiara atau saya sebut nilai tambang yang luar biasa itu nggak pernah diangkat ke atas gitu. Yang ada mutiara dalam lumpur seperti itu ya. Kan dia seperti gunung es. Kita makan pakai sendok, ini pegang mikrofon, pegang handphone, ternyata itu semua produk tambang. Iya, setuju. Saya berpikir bahwa mari kita katakan kepada publik, jangan lihat hanya di atasnya, tapi lihat di bawah bagaimana anak-anak tambang ini berjuang untuk membangun bangsanya, kemudian juga nasionalis yang tumbuh di sana, dan cerita-cerita kemanusiaan yang kalau kita bagi ke publik, orang akan tahu bahwa oh tidak hanya kita yang berjuang untuk bangsa ini, tapi juga orang-orang tambang juga berjuang. Mari lihat dari sisi yang lain, tidak hanya dari lihat sisi industrinya saja, tapi lihat dari sisi kemanusiaannya. Kemudian kesulitan yang lain adalah karena 100 orang.
100 dan ya dari 100 seluruh orang Indonesia. dan mulai dari mengumpulkan siapa saja, memilihnya secara acak seperti yang Pak Al katakan tadi. Kami tidak memilih bos-bos tambangnya, tetapi yang orang ujuk-ujuk punya tambang, tidak, tapi orang yang berjuang dari bawah, bahkan dari ada tukang ketik ya, juru typing, dan kemudian dia menjadi leader di tambang. Ada yang menjadi seorang operator awalnya, kemudian menjadi direktur. Nah, untuk mengumpulkan 100 orang di masa pandemi itu juga punya tantangan sendiri. Ketika kita harus bolak-balik naskah, kita koreksi lagi, kita kembalikan ke orangnya untuk mengecek data dan fakta, itu juga punya tantangan sendiri. Nah, kami berhasil bersama tim ya, dengan kerjasama yang luar biasa dari 100 orang ini, dengan antusiasme mereka, kami bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak lebih dari 4 bulan, Pak ya, Pak Eko ya, Pak Al. Dan ini adalah satu hal yang tidak mungkin terjadi tanpa dukungan dan kerjasama serta semangat yang dimiliki oleh 100 anak tambang ini. Demikian, Pak Astin. Terima kasih, Pak Mering. Panggil ya. Iya. 1 April panggil. Ya kan? Kemudian langsung start ya Pak Mering. Nah, coba tadi dari editor, sekarang kita coba tanya nih, Pak Al, Pak Mering, Pak Eko, ke penulisnya, ke salah satu penulis, salah satu dari 100 penulis. Boleh dilihat Zoom-nya ada siapa saja ya? Daftar namanya. Ada Pak Ari, coba Pak Ari atau Pak Zul. Ada siapa aja lah. Pak Ari Sutrisno masih hadir, Pak, masih stay tune. Semangat pagi Pak Ari Sutrisno. Edi Permadi. Bapak atau Edi Permadi ada. Bapak Edi Permadi, semangat pagi Pak Edi. Monitor Pak. Pak Ari Sutrisno hadir? Ayo, ada. Baik, silahkan di unmute dulu. Semangat pagi Pak Ari. Semangat pagi. Luar biasa. Di rumah nih Pak Ari? Iya, lagi di rumah. Tadi upacara virtual. Tadi upacara virtual, sama kami juga semua upacara virtual di sini via YouTube. Nah, Pak Ari, mohon diceritakan nih ke semua yang hadir di sini, ke teman-teman, dan juga mungkin nanti ada juga nih teman-teman mahasiswa yang ikut terinspirasi oleh cerita Pak Ari nanti setelah membaca. Nah, tantangan selama proses ini kan Pak Ari sebagai penulis. Nah, tantangan Pak Ari sebagai penulis tuh apa saja, termasuk dari mengumpulkan cerita mungkin atau menulisnya? Silakan Pak Ari. Ya memang menulis itu kan tidak gampang. Tapi ternyata ketika kita menuliskan apa yang kita jalankan dan kemudian itu dibantu, ditanyakan oleh teman-teman editor, itu menjadi sesuatu yang luar biasa hasilnya. Saya juga nggak menyangka jadinya seperti itu gitu. Jadi nulisnya memang susah, tapi kalau menceritakan apa yang kita lakukan dan itu memang betul-betul dilakukan, ya insya Allah jadi lebih termotivasi. Kira-kira gitu Mbak Astin. Luar biasa, tapi ini tulisan 100 anak tambang ini saya ucapkan selamat kepada teman-teman editor dan juga OSIS dan seluruh penulis. Ini menurut saya pengalaman yang baik untuk diceritakan kepada semua pihak, karena saya lihat dari berbagai sisi ya. Jadi sekali lagi selamat, luar biasa teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak Ari. Nah, boleh sedikit kasih bocoran sedikit, saya tadi penasaran dengan judulnya Bapak nih, ubah masalah menjadi rupiah. Wah, gimana tuh Pak mengubah masalah menjadi rupiah? Jadi itu ceritanya, yang penting kalau kita kerja itu kan ini, apa namanya, dimanapun kita berada, itu dimanapun atau apapun kita ditugaskan, itu harus siap melaksanakan. Jadi saya pernah ditugaskan untuk menangani sebuah perusahaan yang memang lagi apa namanya minus ya, lagi berada pada kondisi kerugian. Dan waktu itu memang nggak punya pengalaman apapun terkait dengan hal tersebut. Tapi anak tambang memang banyak nekatnya, banyak ngitungnya, kemudian dilakukan langkah-langkah yang baik. Selama kita concern terhadap people dan juga bagaimana memperlakukan orang dengan baik, maka insya Allah hasilnya juga baik. Dan alhamdulillah perusahaan yang tadinya rugi akhirnya menjadi beruntung.
dengan modal tekad anak tambang itu menurut saya. Ciri khasnya anak tambang itu adalah tekadnya yang luar biasa. Nggak ada, insya Allah nggak ada yang nggak bisa dikerjakan selama niatnya kuat dan kita care terhadap people. Itu Mbak Astin. Luar biasa, terima kasih Pak Ari. Ciri khas anak tambang adalah punya tekad yang kuat. Apa saja bisa dikerjakan dengan tuntas. Nah, honestly, sejujurnya Pak Ari Sutrisno ini juga salah satu inspirasi saya sampai hari ini. Makanya tertarik banget, apalagi baca judul dari beliau, ubah masalah menjadi rupiah. Terima kasih Pak Ari. Terima kasih semua, terima kasih. Nah, dari Pak Ari aja masalah minus di perusahaan bisa menjadi rupiah, apalagi kita-kita nih yang anak-anak muda yang dompetnya minus bisa itu jadi rupiah lagi, perusahaan aja yang minus bisa jadi rupiah lagi dengan Pak Ari. Kita yang punya semangat juang, punya tekad yang kuat, dompet minus bisa juga jadi rupiah, tenang aja. Nah, selanjutnya coba kita tanya ke Pak Priyadi. Tadi judulnya Urip Iku Urup Hidup di Tambang. Pak Priyadi monitor, semangat pagi. Ini kayak di lapangan gitu ya Pak Al ya, monitor, masuk. Nah, Roger gitu. Oke Jer, Pak Priyadi semangat pagi, masih hadir bersama kami. Oh, beliau sudah melanjutkan aktivitas lain. Coba kita tadi ke penulis yang pertama disebutkan. Nomaden, no? Belakangnya yes, maaf ya lupa. Nah, Pak Jeffrey Mulyono. Semangat pagi. Pak Jeffrey juga sudah melanjutkan aktivitasnya. Sambil nanti kita cek lagi siapa yang akan kita ajak bincang-bincang. Tadi disampaikan Pak Al idenya mengumpulkan 100 anak tambang. Terus tadi dari Pak Mering cerita tantangan untuk mengumpulkan, berkoordinasi dan juga menulis dengan 100 anak tambang sudah diceritakan juga. Nah, tapi ada yang penasaran nggak sih? Kenapa 100 orang ini yang menjadi penulis, yang menjadi tokoh di buku ini? Nah, Pak Eko boleh spill, Pak Eko boleh cerita, kenapa sih yang dipilih tuh 100 orang ini? Mulai tadi di pertama kan ada Pak Jeffrey sampai Mbak Rizka. Baik Mbak Astin, sebagaimana sering disampaikan Pak Al, Pak Mering, tokoh ini memang sebetulnya banyak di tambang, ribuan ya, tapi dari ribuan itu kita pilih secara acak, ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tidak pakai kuesioner ya, seperti teknik industri. Oh iya. Tapi ini natural saja ya yang kita kenal, maka kita pilihlah 100 anak tambang itu untuk jadi penulis. Karena kita tahu ya, dari 100 anak tambang ini berbagai misteri suksesnya, cerita perjuangannya itu sangat luar biasa. Dan tadi disampaikan Pak Ari juga, sebagai orang tambang tidak ada istilah tidak bisa selama matahari terbit dari timur. Dan itu pun sudah terbukti, banyak kota ya yang tadinya hutan, artinya pelosok ya, remote area sekarang menjadi kota, dan di sana pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Mungkin kita tahu Sawah Lunto, kita tahu Tanjung Pinang, kita tahu Pangkal Pinang, kita tahu Sangatta, kita tahu Kolaka, kita tahu Tanjung Tabalong, yang sekarang ini mulai berkembang, kita tahu Morowali, dan saya pikir sebentar lagi akan berkembang di daerah Tabang, tempat Bayan Group melakukan pertambangan. Jadi 100 anak tambang ini, nah ribuan awalnya, kita pilih 100. Awalnya ribuan dipilih ya, 100. Kita pilih. Nah, jadi orang-orang yang memiliki semangat luar biasa, kita harapkan mereka memberikan inspirasi bahwa selama kita mau, selama kita punya spirit, tidak ada istilah tidak bisa. Nah, 100 anak tambang ini telah berbagi di dalam buku ini, ya. Ini sering saya katakan sebagai jembatan emas, ya. Jembatan emasnya sudah tersedia. Dari 100 misteri itu sebetulnya di dalamnya banyak misteri-misteri lain. Pertanyaannya, maukah kita meniti jembatan emas itu untuk menuju masa depan yang lebih baik? Tentu harus ada minat baca. Nah, di sini Bayan Group tadi sudah jelas 3.000, berarti 3.000 dari buku ini akan menelurkan orang-orang yang
minat baca baru. Saya sendiri juga ada beberapa kawan yang saya tahu dari kecil dia itu paling tidak suka baca. Tapi setelah Ditawarin? kita promosi buku tambang ini, kalau mau sukses baca ini. Tapi kalau takut sukses, jangan lihat ini. Ternyata begitu banyak yang pengen sukses, dan bagaimana isi dari misteri sukses 100 anak tambang ini dan turunannya, maka mereka sudah melakukan pemesanan untuk membeli buku ini. Ya, mudah-mudahan buku ini betul-betul menjadi jembatan emas bagi mereka yang telah membacanya. Tinggal bagaimana kita memilih atau meniti jembatan emas tersebut. Saya kira itu, Mbak Astin. Jadi ternyata buku ini adalah jembatan emas karena ditulis oleh 100 orang yang punya kisah-kisah emas, bernilai emas. Nah, lanjut nih, coba ke Pak Al. Ini kan tadi jembatan emas katanya nih Pak. Targetnya Pak Al, mewakili teman-teman editor. Siapa sih target orang yang mau melewati jembatan emas itu Pak? Siapa sih target yang disasar nih untuk baca buku ini melewati jembatan emasnya? Oke, makasih Bu. Silakan mic-nya Pak Al. Mbak Astin, terima kasih. Jadi siapa sih orang yang membaca buku ini? Saya tidak ngelompokkan siapa sih yang membaca buku ini. Jadi buku ini itu sama kita berada di dalam satu ruangan ya. Kita sering saya berulang-ulang juga sampaikan di media. Nanti coba saja kalau membaca buku ini. Seolah-olah kita sedang berada dalam satu ruangan. Dan di atas panggung itu ada 100 orang yang bergantian. Membacakan cerita, filosofi hidup mereka, bagaimana mereka tumbuh, berkembang, menghadapi berbagai tantangan. Dengan berbagai permasalahan yang ada. Dan kemudian bisa melaluinya dan akhirnya mereka mencapai titik kesuksesannya. Artinya siapa yang mau baca buku ini? Siapa yang butuh baca buku ini? Adalah orang-orang yang perlu mencari jalan menuju kesuksesannya. Jadi ada 100 orang, mungkin dia akan menemukan 1 atau 2 tokoh yang cocok dengan karakternya, ya, cocok dengan pribadinya, yang mengubah dirinya untuk menjadi orang yang lebih baik, bukan lagi cerita anak muda galau. Nah, orang-orang galau baca ini, orang-orang pengen sukses Obatnya, baca ini, obat sukses, obat galau juga ya, ini ya. Setuju. Dan obat masa-masa pandemi juga kan. Masa pandemi Daripada kita cuma scroll-scroll Instagram main ya Pak Al ya. Instagram, main apa korban. Scroll-scroll. Kenapa kita tidak mengambil patron? Kenapa tidak mengambil contoh dari tokoh-tokoh yang kalau ada cerita orang itu kalau mau sukses katanya harus kerja keras. Ya. Kemudian kerja cerdas. Kemudian kerja tuntas katanya ya, dan kerja ikhlas. Ini semua ada di sini, bukan lagi omongan. Ini cerita mereka. Kerja keras itu definisi mudah, tapi begitu membaca, oh begini caranya. Tuntas, oh begini caranya. Nah di sini ada suri tauladan 100 orang, seperti 100 orang di atas panggung yang bercerita kepada kita tentang sukses. Lalu siapa Mbak Astin yang harus baca ini? Berarti seluruh karangan masyarakat Siapapun dong. bisa membaca buku ini. Kalau yang mau tumbuh sukses. Oke. Nah, berarti saya boleh pilih nih, kan ada 100 anak tambang Indonesia yang punya berbagai karakter dan pembacanya bisa memilih mana nih karakter yang cocok nih sama gue nih, kayaknya orangnya sama nih, mirip-mirip, agak-agak bandel dikit tapi pengen tetap sukses, pengen membagian orang tua. Itu ada di bukunya. Nah, saya jadi mau pilih juga kisah dari penulis, karena tadi yang ceritakan bapak-bapak. Nah, kita mau lihat bunga mekar di tambang. Adakah Nona Stevi di Zoom ini masih stay tune? Ada kembang mekar di tambang. Halo, semangat pagi Nona Stevi. Masih online? Biar seger nih kita dengar suara cewek tambang. Seorang Sri Kandi. Semangat pagi Nona Stevi. Silahkan di unmute dulu. Wah luar biasa, cantik ya. Cantik nggak? Cantik nggak? Cantik dong, masa enggak? Suaranya belum masuk ya? Nona Stevi bisa dengar suara kami?
Nah, sambil menunggu, sepertinya ada ini ya kendala di suaranya Nona Stefi. Nanti boleh dijawab nih sharingnya Nona Stefi di kolom chat ya. Jika Nona Stefi ini, nanti tolong cerita ya Nona Stefi kesannya ketika diminta menjadi penulis buku 100 Ati ini bagaimana. Dan nanti sambil menunggu jawaban dari Nona Stefi di chat, boleh juga kita beralih ke Sri Kandi lainnya. Ada Mbak Rizka Lavinia online. Ada. Semangat pagi Mbak Rizka, apa kabar? Pagi Mbak Astin. Pagi, makin kece terus tiap kali ketemu Mbak Rizka, mau di Tabalong, mau di Jakarta, mau online, selalu makin kece. Gimana nih kesannya Mbak Rizka menjadi bagian dari 100 tokoh penulis buku 100 Ati? Cerita sedikit Mbak Rizka. Ya Mbak Astin, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya sebenarnya saya itu minder gitu ya waktu diminta Pak Al dulu ya. Ya dibanding dengan bapak-bapak yang sudah menjadi manajemen gitu ya, bos-bos lainnya, pemimpin-pemimpin yang cukup sukses ya. Awal-awal saya sempat mikir ini kenapa gitu ya saya gitu ya. Ya cuman akhirnya setelah berpikir lagi, oke gitu ya, saya langsung merimain dulu masa-masa saya bisa sampai saat ini tuh apa aja sih gitu ya, hal-hal apa saja yang mendukung gitu ya, selain doa orang tua gitu ya, hal-hal tadi mungkin sudah dikatakan terkait kepemimpinan dan lain-lain ya. Oke, saya coba gitu ya. Memang nggak mudah ya Mbak Astin ya, Pak Al ya, untuk menulis. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bapak yang sudah menulis gitu ya. Agak sulit di awal, tapi alhamdulillah saya juga cukup terima kasih kepada para editor ya, pada para editor yang sudah luar biasa mengubah isi ataupun bukan mengubah, lebih mempercantik, merunutkan cerita-cerita yang sudah saya sampaikan gitu ya. Luar biasa sekali Mbak Astin, saya salut dan terima kasih kepada Akses Media juga sudah memberikan kesempatan saya untuk ikut andil ya dalam buku 100 anak tambang Indonesia ini, yang meskipun saya basicnya bukan anak tambang gitu ya, tapi karena saya bekerja di tambang gitu ya, berkontribusi di dunia pertambangan Indonesia, saya cukup berbangga diri gitu ya bisa ada di buku ini. Begitu Mbak Astin. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Rizka. Luar biasa, Mbak Rizka juga nih salah satu panutan dan inspirasi saya ya. Pertama kali ketemu di tambang melihat Mbak Rizka, keren banget nih cewek nih. Dan bapak-bapak dan ibu serta teman-teman perlu tahu bahwa Mbak Rizka saat ini menjabat sebagai Ketua DPW APKPI, Asosiasi Profesi Keselamatan Pertambangan Indonesia untuk area Kalsel. Luar biasa kan, pemimpin wanita. Nah, terima kasih Mbak Rizka, selamat melanjutkan aktivitas. Dan selanjutnya, coba nih kita ngobrol-ngobrol lagi dengan satu Sri Kandi lagi. Ada Mbak Retno Nartani, tadi yang berdiri di ribuan lelaki, berdiri antara ribuan lelaki. Kita mau tahu nih, gimana nih rasanya berdiri antara ribuan lelaki. Oh, beliau sudah tidak di Zoom, mudah-mudahan nanti bisa ketemu langsung bincang-bincang dengan Mbak Retno Nartani. Nah, kembali lagi nih ke para editor. Untuk Pak Mering, apa nih harapan setelah buku ini terbit? Harapan ke depannya Pak Mering dan juga tim. Silakan Pak. Saya kira seperti seorang anak, dia harus tumbuh. Tumbuh. Semangat yang ada di dalam buku ini saya berharap memang menyebar ke seluruh Indonesia. Saya mengatakan bahwa ini seperti peta rahasia sukses, yang kalau orang membaca ini, orang akan membuka kunci-kunci sukses. Baik tidak hanya menjadi orang yang bekerja di bidang pertambangan, tapi juga semuanya di bidang lain ya. Karena di sini bukan ansih cerita pertambangan, tapi cerita manusia yang mampu melewati berbagai krisis yang kemudian dia menjadi penyintas dan bahkan sukses. Nah, karena buku ini bisa dibaca oleh siapapun, dia tidak syarat angka dan data seperti yang dibayangkan. Ini adalah buku yang kami tulis dengan teknik bercerita
itu seperti teman lama datang bercerita. Kalau buku ini dibaca, maka kita akan merasa ada teman yang menceritakan, dan ini seperti film, buku ini. Jadi ada dialog, ada adegan, ada emosi, ada karakter dan sebagainya. Jadi berbeda dari buku-buku profil biasa. Ini yang menyebabkannya istimewa, dan kami harap ini menyebar ke seluruh anak muda sehingga mereka memiliki kunci sukses, peta sukses yang akan membawa mereka ke masa depan. Demikian Mbak Astin. Baik, jadi tidak hanya sekedar terbit tapi juga terus tumbuh dan tentunya berdampak bagi para pembacanya untuk menjadi sukses. Nah, kemudian kalau ada nggak sih pasti ada nih nilai-nilai apa yang ingin disampaikan ke para peniti Jembatan Emas? Silakan Pak Eko. Baik Mbak Astin, jadi saya pakai analogi, kalau kita tidak tahu rasa garam, tentu kita akan bertanya sama orang yang sudah makan garam. Kalau kita tidak tahu jalan menuju Roma, maka kita bertanya kepada orang yang sudah tahu jalan menuju Roma. Nah, apa itu sukses? Nah, tentu kalau kita pengen sukses, bertanya sama orang yang sudah sukses. Jangan bertanya kepada orang gagal, karena di sana akan ada 1000 alasan. Tapi bertanya kepada orang sukses, di sana ada suatu jalan, ada suatu perjuangan menuju sukses. Nah, buku 100 Ati ini ditulis oleh orang-orang sukses. Jadi dengan membaca ini, ya, maka kita menemukan jalan menuju sukses. Itu nilai-nilai spirit yang ada di dalam buku ini. Dengan spirit, dengan kemauan, apapun kita bisa peroleh. Itu Mbak Astin mungkin yang harus dipahami oleh kawan-kawan semua. Jangan berkecil hati kalau kita bukan anak tambang. Jangan berkecil hati karena kita tidak bekerja di tambang. Tapi jalan menuju sukses, cerita dari orang-orang sukses, ini bisa untuk siapapun yang ada. Demikian Mbak Astin dari saya. Terima kasih Pak Eko. Jadi nilai perjuangan, pengorbanan, tadi juga yang sampai berdarah-darah ya untuk menuju sukses, itulah value yang akan kita dapatkan setelah membaca buku 100 Anak Tambang Indonesia ini. Kalau dari Pak Al ada tambahan lain Pak Al, value apa menurut Pak Al nih yang bisa disampaikan ke para pembaca buku 100 Ati? Oke, Mbak Astin. Jadi sebenarnya 100 orang itu punya 100 value. 100 value. Cara, 100 prinsip. Jadi masing-masing prinsip itu punya value tersendiri. Jadi bagaimana sih tahu? Maka harus menyimak memang buku ini. Buku ini kita ini kan bosan membaca. Membaca buku 712 halaman ini. 712 halaman. Baca kitab yang setebal ini ya. Ya. Pasti kan bosan kalau memang buku 702 halaman. Cuma masalahnya buku ini isinya cuma 5 sampai 7 halaman ya Pak Mering ya. 5 sampai 7 halaman udah ganti tokoh lagi. 100 kali ya. 100 kali ganti ceritanya. Jadi filosofi tersembunyi tertulis di masing-masing orang yang ada di sini. Jadi bosan baca ini tokoh hari ini dulu, bosan tokoh yang mana. Jadi bukan membaca dari halaman 1 sampai halaman sekian yang dan kita ingat. nggak harus berurutan ya Pak Al ya. Betul. Bisa ya tadi dipilih mana yang sesuai nih sama karakter kita. Sampai nanti terbaca. 712 halaman. Oke, thank you Pak Al. Kemudian nih, kan udah banyak yang penasaran pasti. Yang sudah memesan itu akan sangat, akhirnya gue udah mesen dapat 180.000. Tapi untuk yang belum pesan misalnya masih penasaran, saya pengen deh beli bukunya, akhirnya pengen beli nih bukunya, pengen sukses, itu bisa kemana Pak? Itu tadi saya lihat lirik-lirik di depan monitor ya. Ternyata banyak pertanyaan tuh sama seperti pertanyaan Mbak Astin. Di mana gitu ya? Bagaimana strategi pemasaran buku ini? Sampai hari ini sebenarnya kita tuh belum punya cara. Kita tuh hanya berpikir bahwa buku yang kita tulis ini 100 anak tambang Indonesia ini 100 orang pemimpin-pemimpin dari semua kelas ini kita tulis dan kita nanti ramai-ramai mau kita persembahkan di acara 17 Agustus. Bagaimana cara jual buku ini? Strategi marketingnya seperti apa? Kami belum kepikir bagaimana strategi marketing buku ini. Yang kami sediakan, kami hanya dengan cara-cara yang bukanlah ahli dalam berdagang ya, bukan ahli strategi berbisnis buku, tapi kami hanya menjual lewat websitenya,
kemudian menjual lewat toko-toko e-commerce yang ada. Websitenya di mana Pak Al? Boleh disebut? www.allsysmedia.com. Boleh dibantu diketik ya di kolom chat di www.allsysmedia.com. Sama deh, Tokopedia, E-commerce-nya terus Tokopedia. Bukalapak Dan ya. Bukalapak yang e-commerce ini adalah 2 karya anak bangsa juga. Dan sebenarnya karena kami bukan ahli di pemasaran, hanya titip-titip, saya berharap nanti yang masarin justru teman-teman semua lah. Ya, rame-rame jualan, rame-rame sesuai dengan kebutuhannya. Ya, bukan dengan ahli strategi market. Kita belum kepikir sampai ke situ. Kita kepikiran ini bisa bermanfaat, itu nomor 1. Ya, Mbak Astin. Setuju. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin memiliki buku ini dan belum sempat memesan, bisa ya di www.allsysmedia.com atau lewat e-commerce-nya anak bangsa, Tokopedia dan Bukalapak. Selalu beli yang asli untuk mengapresiasi, sekali lagi mengapresiasi karya bangsa Indonesia. Jadi beli bukunya yang asli, jangan yang bajakan ya. Setuju ya Bapak dan Ibu, teman-teman? Beli yang asli. Nah, pertanyaan terakhir untuk Pak Eko, Pak Mering, dan Pak Al nih. Boleh nanti diskusi siapa yang mau jawab duluan ya. Ada rencana atau gebrakan lain nggak? Mungkin 100, 200, 300 atau 100 wanita tambang Indonesia atau lain-lain, 100 anaknya anak tambang Indonesia atau yang lain-lain, silahkan boleh. Siapa mau duluan nih gebrakan lain ya, boleh Pak Al. Saya dulu aja, nggak kepikir sampai ke situ. Oh, belum kepikir. Yang kita pikirkan sekarang saja problemnya masih ada. Sekarang kita itu pingin bersama-sama dengan 100, kami ini kan tim editor hanya medianya, pingin bersama-sama dengan 100 orang itu mensiarkan manfaat buku ini dulu. Baik. Ya, mungkin lakukan talkshow ke kampus, mungkin berbagai media dan lain-lain. Kita beberapa kali tampil ke dunia publik ya. Belum mampu kita mengajak 100 orang yang hebat ini untuk tampil. Kita hanya baru 1-2 tokoh saja yang tampil. Sementara saya masih sedih gitu. Baru 2-3 acara 1-2 tokoh ini yang tampil. Padahal tokoh yang lain saat dia tampil 99 lain itu tidak kurang. Cuman momen tampilnya harus bergantian. Oleh karena itu mungkin kita perlu talkshow atau apapun cara dari berbagai media. Ya memang kita harus menyampaikan semuanya. Itu dulu, belum mau 100.000 dan seterusnya ya. Oke. State-nya ini dulu lah yang kita selesaikan. Mantap, Pak Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mbak Astin, Pak Al. Memang kami belum ada planning berikutnya ya, tapi melihat antusiasme terhadap buku ini dan juga respon media yang sudah menginterview kami, talk show dan sebagainya, kampus-kampus, kemudian juga organisasi-organisasi anak muda dan sebagainya, sudah banyak yang mengharapkan ada para tokoh-tokoh ini hadir di sana dan ingin menimba langsung, berdiskusi. Ini tentu saja sangat terbatas. Satu orang tokoh itu hanya 5-7 halaman. Tetapi kalau bertemu tokohnya langsung, banyak yang bisa itu akan lebih banyak yang bisa disampaikan. Karena prinsip kami adalah berbagi, dan 100 orang ini ingin berbagi, tentu nilai-nilai yang ingin dibagikan itu akan lebih afdol apabila bisa bertemu langsung dengan para pembaca, terutama anak muda di kampus yang mereka tentu akan ingin menjadi leader yang akan memimpin bangsa ini kelak. Demikian Mbak Astin. Baik, jadi hadir benar-benar langsung sebagai sumber inspirasi. Nah Pak Eko silahkan, ada kepikiran nggak gebrakan apa lagi nih setelah buku 100 Anak Tambang Indonesia? Sebagaimana disampaikan Pak Al, gebrakan pertama tadi, bagaimana dengan buku 100 ATI ini kita membangun perspektif positif terhadap bangsa Indonesia, yang dimana kita fakta di lapangan, kita sering mendapatkan kesan-kesan negatif terhadap tambang, yang merusak lingkungan lah, yang apalah, padahal semua sudah diatur lengkap, tinggal bagaimana kita membuat tambang betul-betul memberikan manfaat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, disinilah kita perlu membangun perspektif positif bersama 100 anak tambang Indonesia yang ada dalam buku ini
orang-orang yang sangat luar biasa membangun perspektif positif bangsa Indonesia. Itu Mbak Astin mungkin terlalu muluk-muluk, tapi kita sudah buktikan kalau kita bersinergi maka tidak ada istilah tidak bisa. Demikian Mbak Astin. Luar biasa, tepuk tangan untuk para editor dan 100 penulis buku 100 Anak Tambang Indonesia. Dan semoga walaupun ini kita bisa bilang angan-angan, tapi dari angan-angan lah itu kita berangkat menjadi sebuah planning yang kemudian akan dilakukan agar cita-cita ini bisa terwujud. Baik, terima kasih Pak Al, Pak Mering, dan Pak Eko. Bisa kembali ke tempat dan teman-teman tunggu ya, kita mau bagi-bagi hadiah.